Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, berkahi majlis ini. Pertemuan ini hanya terjadi dengan takdir-Mu ya Allah. Catatkan siapapun yang hadir, yang menyimak, menjadi hamba-hamba yang Engkau sayangi. Jadikan pertemuan ini menguatkan iman kami ya Allah. Menghapuskan dosa-dosa kami. Menjadikan sisa umur kami istiqomah di jalan-Mu. Wahai Allah, lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima. Ya Karim, catatkan siapapun yang hadir, yang menyimak, menjadi hamba-hamba yang Engkau hadirkan di sorga-Mu kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyaksikan pertemuan ini? Yakin? Alhamdulillah. Apakah di ruangan ini ada malaikat? Pasti. Apakah tempat yang kita duduki ini kelak di akhirat akan bersaksi? Ya, benar. Tidak ada satupun tempat yang kita injak, kita duduki, kecuali nanti akan bersaksi. Kali ini kita akan membahas tentang hidup bahagia dengan menjaga lisan. Kita pasti ingin bahagia. Tidak ada yang ingin sengsara. Kita pun ingin hidup mulia. Tidak mau menjadi manusia yang hina dina. Dan kita ingin selamat. Kunci bahagia ada dua. Satu, iman. Dua, amal soleh. Ulangi, iman dan amal soleh. Apakah banyak uang pasti bahagia? Apakah banyak uang pasti bahagia? Tidak, pasti atau belum tentu? Belum tentu. Kalau orang yang banyak uangnya orang yang kuat iman, dan uangnya digunakan untuk nambah amal soleh, menjemput rezekinya jadi amal kebaikan, sesudah punya uang tambah amal solehnya, bahagia. Yang membahagiakan itu Allah. Hati ini dibulak-baliknya oleh Allah. Kalau Allah ingin membuat kita bahagia, huwaladzi anzalas sakinah. Dialah Allah yang menurunkan sakinah di hati orang yang beriman. Hati ini bukan milik kita. Kita tidak bisa membulak-balik hati. Kalau Allah mau membuat kita sengsara, yang pertama dicabut ketenangan. GTA, galau tiada akhir, menderita. Oleh karena itu, ingat baik-baik kunci bahagia ada dua. Apa? Iman dan amal soleh. Rasulullah SAW bersabda seperti ini. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Berkata baik atau diam.
Jadi kenapa Allah menciptakan lisan untuk kita? Untuk apa lisan ini? Jawab hadirin. Untuk apa Allah menciptakan lisan ini? Untuk berbicara atau bicara baik? Benar. Allah menciptakan lisan ini bukan untuk bicara, tapi untuk bicara baik. Kalau tidak, diam. Jadi kebahagiaan kita tergantung iman. Makin kuat iman, makin bahagia. Dan iman kita bisa nampak dari lisan. Pilihan bagi orang yang mau bahagia cuma dua, bicara baik atau diam. Di bawah ini apa? Bicara sia-sia. Di bawahnya lagi bicara maksiat atau dosa. Nah, yang dua ini tidak bisa bahagia. Bahagia itu cuma ada pada bicara baik atau diam. Kalau ibu-ibu merasa hidupnya kurang bahagia, periksa kata-katanya. Makin banyak bicara sia-sia, makin mudah bicara maksiat. Nabi bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara ciri kebaikan Islam seseorang, ini orang Islam ini baik atau tidak? Cirinya adalah meninggalkan perkataan, perbuatan yang tidak manfaat. Jadi makin banyak bicara sia-sia, makin banyak bicara yang jadi dosa, makin tidak bagus keislamannya, makin banyak masalah, makin banyak resah dan gelisah. Jadi jangan heran sepulang dari sini, kalau Bapak Ibu ingin bahagia, mulai perhatikan lisan. Kalau kita ingin akhlak, coba tanya, siapa yang bisa jawab hadiahnya umroh? Mau? Ketemuannya di depan Masjidil Haram. Kesananya masing-masing ya. Saya tidak boleh bohong. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah ke bumi ini? Jawab. Kenapa Nabi oleh Allah diutus ke bumi? Untuk apa? Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya hamba Nabi diutus oleh Allah ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Nabi Muhammad pagi, siang, malam sepanjang waktu berjuang, tidak mengenal lelah, semata-mata agar umat manusia ini memiliki akhlakul karimah. Kenapa? Karena bahagia itu adanya pada akhlakul karimah. Karena bukti orang yang kuat iman, akhlakul karimah. Akhlak bisa dilihat dari lisannya. Jadi kalau kita ngobrol, kita itu sedang memperlihatkan akhlak kita tanpa kita sadari. Bu, sesudah ceramah ini, Ibu bisa tahu mana teman-teman Ibu yang tidak bahagia. Mau tahu? Mau ngapain? Mau tahu? Tidak usah kita pengen tahu orang lain, tapi ketahuan dengan sendirinya. Jadi kalau sedang ngobrol,
udah keukur nih ibu ini bahagia atau tidak. Kalau sudah mudah celetak-celetuk, dikit-dikit bicara seperti yang tidak ada filter, tidak ada saringannya. Celetak, celetuk, senang berkomentar, segala dikomentarin. Lihat itu dikomentari, lihat ini dikomentari. Lihat ibu yang di depannya, si ibu ini bulan lalu kerudungnya sama nih. Bunyi terus, segala diceritakan. Dikit-dikit cerita, lihat itu cerita, lihat ini cerita. Banyak pertanyaan yang gak perlu. Ibu, kenapa sih ibu kok mengkerut begitu wajahnya? Segala ditanyakan. Mas, berapa kuintal? Ditanyakan. Segala diperdebatkan. Berdebat aja. Kok Istiqlal kayak gini, dulu kayak gini? Enggak lah, dulu enggak, ribut saja. Padahal dia baru pertama ke sini. Mudah bertengkar. Mudah marah-marah. Ini ciri khas. Si ibu ini pasti hidupnya enggak bahagia. Kok bisa nyebut pasti bahagia? Karena orang yang bicaranya tidak terjaga, ciri-ciri imannya lemah. Kalau imannya kurang, berarti hidupnya tidak tenang. Wah, diam sekarang. Saya nggak mau ketahuan nggak bahagia. Walaupun pakai cincin mahal, pakai jam mahal, tidak bisa. Demikian pula kita lihat di media. Siapa yang bicara, itu mencerminkan. Istilahnya orang bicara tuh lagi buka aib. Jadi harus bagaimana? 2. Falyakul khairan aw liyasmut. Apa dalilnya? Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun nih perkataan kecuali ada malaikat pengawas yang mencatat. Jadi setiap perkataan kita didengar oleh Allah tidak? Jawab. Setiap perkataan kita didengar oleh Allah tidak? Dicatat oleh malaikat? Kok Allah memerlukan malaikat? Tidak. Tanpa malaikat tidak ada masalah. Allah sudah tahu dan menguasai segalanya. Kok ada malaikat? Terserah Allah. Allah mau ciptakan malaikat, ciptakan saja. Sama seperti kita juga, ya. Kalau Allah mau menciptakan kita, ada kita ini. Tidak ada malaikat, Allah tidak memerlukan bantuan malaikat. Tapi Allah menciptakan malaikat yang mencatat. Karena tidak semua punya tingkat keyakinan Allah Maha mendengar. Tapi ada yang takut dicatat malaikat nih. Apakah setiap perkataan akan kembali ke kita? Jawab. Kalau kita menghina orang lain, yang rugi siapa? Yang dihina atau yang menghina? Mohon perhatikan ya. Catat surat Al-Isra ayat 7. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, wa in ahsantum li anfusikum. Kalau kita berbuat baik, siapa yang beruntung?
Boleh jawab, boleh tidak ya. Saya tidak berharap ke makhluk. Cuma gimanalah. Mumpung pertanyaannya sederhana, jawab-jawab. Mengapa? Supaya masuk ke memorinya. Kalau kita berbuat baik, sebetulnya siapa yang beruntung? Iya. Oleh karena itu, perlukah kita menunggu orang lain berterima kasih? Perlukah kita nyebut-nyebut jasa kebaikan kita? Perlukah kita nunggu orang lain balas budi? Yang mantap jawabnya. Mumpung teori hadirin. Praktek perlu perjuangan. Kalau teori tinggal teriak seperti barusan. Bagaimana kalau kita berbuat baik orang tidak tahu? Jawab. Kita berbuat baik tapi tidak ada yang tahu, bagaimana? Kenapa tidak apa-apa? Allah tahu, benar? Bagaimana kita berbuat baik tidak punya medsos sehingga tidak bisa diposting? Penting tidak diposting? Tidak penting. Yang penting itu diterima oleh Allah. Bagaimana kalau kita berbuat baik orang lain tidak berterima kasih? Yang mantap. Kenapa tidak apa-apa? Nah, bagus. Aduh. Bagaimana kalau udah berbuat baik, malah orang tidak menghargai? Yang benar. Ibu berbuat baik sama suami, masak, tapi tidak dihargai suami, bagaimana? Kok jadi robah jawabannya? Jadi ribut begini, Pak. Bapak cari nafkah. Ini kita ya, Pak ya. Istri kurang menghargai jerih payah Bapak sebagai suami, bagaimana? Ibu diam, Bu. Ibu tadi udah ditanya gagal jawabannya. Pak, ini penting ini. Bapak sudah berusaha berbuat baik, cari nafkah. Istri kurang menghargai jerih payah Bapak sebagai suami, bagaimana? Benar. Kalau Bapak kerja, istri kurang menghargai jerih payah suami, apa yang akan Bapak lakukan? Tobat. Loh kok tobat? Istri yang kurang menghargai, kenapa suami yang berbuat harus tobat? Karena istri akhlaknya belum baik, teguran dari Allah, kita belum jadi suami yang baik. Apa ini? Apa-apaan ibu ikut campur? Aneh, padahal bukan ngebela ini. Ya udahlah, astagfirullah, ya Allah, ampun. Ampuni ibu-ibu ini. Ini urusan kami, Bu. Ya, ibu diam aja, tafakuri, karena sesudah ini giliran ibu. Ya. Ini serius, Pak. Serius banget, Pak. Kalau Bapak merasa, ini istri saya ini kurang menghargai saya nih. Saya udah jerih payah, kok bukannya bersyukur. Kalau Bapak sibuk menyalahkan istri, selesai tidak masalahnya? Tidak. Jadi harus bagaimana? Baca surat An-Nisa 79. Ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. Kebaikan apapun datang dari Allah, keburukan yang menimpa dari dosa sendiri.
Jadi kalau istri belum berterima kasih, Bapak tidak usah ngomel, marah-marah. Kamu tuh gimana? Jadi istri kok tidak tahu terima kasih, tidak tahu balas budi. Tunggu Pak, itu nanti. Istighfar dulu, ya Allah, ampuni saya. Rumah tangga ini jadi runyam. Saya ngaku karena saya belum jadi kepala keluarga yang baik. Belum jadi contoh. Belum bisa memberikan pendidikan yang benar, belum bersungguh-sungguh membimbing keluarga di jalanmu. Itu namanya faliyakul khairan. Perkataan yang baik, minta ampun ke Allah. Lalu ke istri bagaimana? Yang kurang terima kasih, gak usah banyak bicara. Senyum saja. Pak, tetangga ngebeliin istrinya sepatu yang bagus, tas yang bagus. Senyum aja. Insya Allah. Insya Allah dari kemarin insya Allah terus. Emang saya bisa pakai insya Allah. Bagaimana istri begitu Pak? Istighfar, astagfirullah ya Allah. Ini buah dari perkataan saya sering tidak terjaga, nular ke istri. Astagfirullah. Senyum, jangan bertengkar, jangan membalas dengan perkataan buruk. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Perkataannya baik. Kenapa? Dengar Pak. Karena yang membulak-balik hati istri adalah Allah, bukan kita, bukan perkataan. Kita bicara harus baik supaya Allah yang Maha mendengar suka kepada kita atau diam dari perkataan buruk dan emosional. Allah suka lihat kita, apa susahnya ngebulak-balik hati istri? Jelas? Ibu diam Bu, nanti giliran ibu. Jelas Pak? Kayak kurang setuju gini. Pak, sekali lagi ya Pak, kalau ada di rumah tidak enak, sikap istri belum sesuai harapan, ingat Asyura ayat 30, An-Nisa 79. Semua ketidaknyamanan ini diundang oleh dosa kita. Dosanya kita banyak. Hasilnya ada yang tidak enak. Makanya jangan ditambah masalah ini dengan perkataan buruk. Perkataan baiknya apa? Istighfar, minta ampun, doakan kebaikan. Jangan balas perkataan buruk dengan perkataan buruk. Diam saja. Lebih baik zikrullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berlindung ke Allah dari tipu daya setan. Doa. Allah mendengar apa yang kita ucapkan. Allah menyaksikan kita menahan diri dari kemarahan. Lihat aja nanti. Bagaimana istri dibuat oleh Allah bisa lebih tenang, lebih hormat, lebih segan kepada suami yang tidak banyak bicara, tapi justru setiap bicaranya perkataan baik. Jelas lelaki, nggak usah bawel, itu bukan dunia kita. Tenang, bicara secukupnya, banyak diam, banyak senyum. Kalau mau bicara, pilih perkataan terbaik, dengan nada terbaik, dengan cara terbaik sebagai ibadah. Bukan kata-kata kita yang bisa merubah orang lain. Kita bicara baik supaya Allah senang kepada kita. Jelas Pak? Gak usah banyak bela diri. Kalau kita salah, ngaku aja. Minta maaf. Insya Allah, Allah melembutkan hati istri. Tapi kok istri saya nggak mau minta maaf, diam.
Kalau istri salah memang prosedurnya nggak langsung minta maaf biasanya. Rewel dulu, marah-marah, kemudian nyalahin kita, udah kita minta maaf lagi aja. Rada berat bagi kaum apa namanya yang makhluk terkuat atau apa namanya katanya. Oh, ras kuat ya, kuat nggak mau kalah. Bu, Ibu, potensi banyak bicara antara laki-laki dan perempuan mana yang lebih mudah banyak bicara? Alhamdulillah. Tidak harus menjelaskan, sudah ngaku. Makin banyak bicara, makin mudah tergelincir kata-kata. Makin mudah bicara, mudah tergelincir niatnya. Tidak aman. Kurangi bicara. Supaya aman, resepnya 3. Pokoknya jangan mudah bicara. Jangan bicara karena ingin bicara. Jangan. Ingin itu nafsu. Tahan kalau ingin selamat. Harus lewat 3 dulu saringannya. 1, niat. Apa niat saya bicara? Mau pamer? Kan ada yang bicara tuh pamer. Iseng, mau marah, tahan. Apa niat saya bicara nih? Kenapa saya mau nanya? Kenapa saya mau ngomong ini? Kenapa saya mau komentar? Kalau tidak ketemu niat cari ridho Allah, diam. Bapak juga gitu. Mau marah, apa niat saya? Marah. Apakah mencari keridhaan Allah? Allah suka atau tidak? Kalau tidak, diam. Itu rahasianya. Latih, delay, di-pause, ditunda, diberi jeda. Itu rahasianya, Pak. Tiap mau ngomong, tahan. Itu rahasianya. Walau sudah ini, kalau ingin selamat, dengar ya, sebelum bicara, itu kata-kata kita yang pegang. Sudah bicara, kita yang akan dipenjara oleh kata-kata kita. Di sebuah negeri nih, ada kerusuhan. Saya tidak nyebut Indonesia tadi ya. Karena banyak kekecewaan, lalu meletus gara-gara ada seseorang yang tidak bisa jaga lisannya. Betul? Nyebut sesuatu lah. Marah, heboh. Cukup 1 patah kata. Karena sudah keluar. Kalau ditahan, aman. Kalau kita tergesa-gesa, tidak aman. Kalau sedang marah, tidak aman. Maka kalau sedang naik, marah, jengkel, kesal, tahan sampai yakin. Apa niat saya nih? Yang kedua, tanya. Ini benar atau tidak nih yang saya katakan. Tadi pertama niat. Yang kedua isinya, kontennya. Mau bicara apa? Benar tidak nih? Ragu-ragu, diam. Tidak apa-apa kita dianggap bodoh. Yang penting setiap bicaranya benar. Daripada sok pinter, sok tahu, sok hebat, padahal bohong. Diam sebelum yakin perkataannya benar. Ragu-ragu, diam.
Yang ketiga, tadi niat, isi, dan yang ketiga adalah dampaknya. Kalau saya bicara ini, apa dampaknya? Orang tersinggung atau tidak? Orang jadi sedih atau tidak? Saya bicara ini akan membuat orang jadi baik atau jadi terpuruk? Membuat bahagia atau tertekan? Kalau saya bicara ini jadi pahala atau jadi dosa? Setiap perkataan itu ada dampaknya. Jangan bicara kecuali yakin dampak dari perkataan kita baik. Kalau ragu-ragu, diam. Setuju? Satu apa? Satu, niatnya apa? Niat kita bicara supaya Allah yang maha mendengar suka. Saya bicara baik, kok ada yang tidak suka? Tidak apa-apa. Nabi Muhammad juga bicaranya baik, sempurna. Ada yang tidak suka, tapi bukan niat menyakiti. Betul? Ini ceramah ini mudah-mudahan ada baiknya dalam pandangan Allah. Tapi belum tentu semua orang suka. Yang kedua, isinya benar atau tidak. Jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurang. Yang ketiga, dampaknya. Apakah setiap kita lihat sesuatu perlu kita komentari? Jawab. Apakah setiap ingin bicara perlu langsung bicara? Jawab. Apakah kita pengen apakah setiap pertanyaan harus langsung dijawab? Tahan. Misal kita disalahkan, kita tidak salah. Haruskah segera langsung menjawab? Apakah harus segera menjawab? Tahan. Ya, itu rumusnya. Tahan 5 detik saja. Sambil ngapain? Nafas. Iya, masa enggak nafas? Tarik nafas, lalu keluarkan ya. Sambil zikir. Apa zikirnya kalau lagi jengkel? Jangan ngarang hadirin. Kalau sedang jengkel, sakit hati, kecewa, oh dengar ya, sakit hati itu normal. Kecewa normal. Hati terluka itu normal. Normal, enggak apa-apa. Sedih, tertekan, nyesek, perih, jengkel, normal. Yang tidak normal adalah tidak bisa menahan diri. Sehingga dikit-dikit, apa kamu? Jadilah masalah. 2 sifat yang sangat dicintai Allah, al-hilm dan al-anah. Al-hilm itu bisa mengendalikan nafsu, amarah. Al-anah itu tidak tergesa-gesa. Orang yang at-ta'ani, orang yang tenang, faminallah, itu dari Allah. Wal ajalah, dan orang yang tergesa-gesa minasyaiton. Jadi orang yang tergesa-gesa celetak-celetuk, tergesa-gesa berkomentar, tergesa-gesa menjawab,
tergesa-gesa menjelaskan al-ajala minasyaiton. Ini rahasianya. Biasanya kita boro-boro nunggu orang selesai bicara. Lagi bicara aja dipotong. Lelaki, Pak, tenang. Tenang saja. Jangan memotong perkataan istri. Siap? Kalau nggak dipotong panjang sekali. Nggak apa-apa. Hitung-hitung istirahat. Betul tidak? Bagaimana selama istri bicara yang nggak enak? Tadi sudah diberitahukan. Istighfar pelan. Ya. Astagfirullah. Ya Allah. Ini semua dosa saya. Ini buahnya. Rumah tangga jadi runyam. Pasti diundang oleh dosa saya. Ayo dong Pak. Pikir dong. Masa mau begini-begini terus? Yang kedua zikirnya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dengar hadirin, yang bagus na'udzubillah. Bukan a'udzu, tapi na'udzu. Kenapa na'udzu? Kalau a'udzu, aku berlindung dari segala tipu daya setan. Setan dua jenis, jin dan itu bahaya, ya kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tambah marah. Na'udzubillah. Kalau nahnu, ya Allah, kami berlindung dari tipu daya setan yang sedang membisiki kami berdua untuk bertengkar. Allah tahu kita doa. Allah tahu kita doa. Didengar tidak? Tapi pelan doanya didengar tidak? Oh, setan itu makhluk ciptaan Allah. Kalau Allah melindungi, reda. Istighfar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau sendiri yang berlindung, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus simak. Tahan. Jangan terpancing. Jangan menyela, kecuali kalau perkataannya sudah jadi dosa yang berlebihan. Jangan sibuk bela diri, jangan sibuk pembenaran diri. Tunggu sampai reda, ya. Jangan berdebat, jangan bertengkar, tidak harus selesai seketika urusan itu. Yang penting reda, itu targetnya. Jelas Pak? Gak boleh marah-marah. Diam saja dulu. Apa tujuannya? Tujuannya supaya Allah menurunkan sakinah. Kalau istri lagi marah, kita bicara marah lagi. Siapa yang senang kira-kira? Jawab. Hah? Tahu. Kalau istri lagi marah, orang lagi marah, tugas kita bukan sibuk menjawab, tapi sibuk meredakan kemarahan. Orang marah dijawab seperti memberikan bensin ke api. Tapi istri saya, kalau saya diam, jawab dong. Jangan diam aja. Ada yang begitu istrinya? Itu lagi yang jawabnya. Ibu mah nggak ditanya juga jawab melulu. Sabar Bu. Bagaimana kalau disuruh jawab dong Pak? Apa jawabannya? Bu, saya sedang menyimak perkataan Ibu. Merenungkan. Dan berusaha mencari hikmahnya. Saya jawab kalau saya sudah punya jawaban terbaik. Enak tidak Bu kalau suami jawab begitu Bu?
Coba ibu, "Pak, jawab dong, Pak. Jawab dong, Pak." Terus suami berkata begini, "Bu, saya berusaha merenungkan perkataan ibu sambil saya evaluasi diri. Saya berusaha supaya tidak salah lagi." Gimana, nerusin marahnya enggak? Hah? Yang benar, yang asli dulu. Ibu makin marah karena suami ngejawab terus, betul tidak? Pak, paham Pak? Yang bisa mengubah ibu siapa? Kira-kira marah-marah bisa membantu perubahan tidak? Jawab lelaki, jawab Pak. Jangan ikut diam, ini beneran. Ini bukan marah. Tenang Pak. Tahan, tarik nafas. 5 detik aja sambil zikir. Kalau 5 detik udah mulai tenang, 10 detik. Tiap perubahan detik menahan diri, beda hasilnya. Itu kuncinya. Jangan reaktif. Tahan. Zikir, istighfar, berlindung ke Allah. Fokus saja. Tahan. Banyak kerugian hanya karena celetak-celetuk. Banyak keadaan keluarga babak belur karena lisan. Betul? Rumah tangga tuh banyak rusak suasana. Ini, bukan ini. Gara-gara ini, jadi ini. Benih? Betul? Ya Allah. Bu, kalau suami tenang, menyimak, tidak menyela perkataan ibu, kemudian menjawab dengan perkataan baik, kira-kira apa yang dirasakan seorang istri? Adem, apalagi? Lebih tenang. Senang tidak lihat suami seperti itu? Dengerin tuh Pak. Belum juga dipraktekkan. Ibu-ibu udah bahagia. Jadi kalau ibu lihat suami tenang, tidak banyak bicara, tidak celetak-celetuk, mau menyimak, kalaupun menjawab dengan jawaban sopan. Jadi ibu-ibu senang. Hormat tidak ke suami begitu? Yang benar Bu, betul? Itu juga yang kami rasakan ya Pak ya. Kalau istrinya tidak banyak bicara, tidak celetak-celetuk, kalaupun bicara dipikirkan dulu niatnya, isinya, dampaknya. Kalau suami bicara ibu tafakur dengar. Ya Pak. Saya berusaha memahami perkataan Papa. Saya berusaha untuk bisa menemukan kekurangan kesalahan saya. Kalau ibu bicara gitu, suami dibalikan hatinya oleh Allah. Jadi hormat sama istri. Masalah di keluarga, masalah lisan. Benar atau benar? Karena tidak bisa menahan diri. Orang ingin bisa dekat dengan Allah, perbaiki lisannya. Falyakul khairan aw liyasmut. Apa itu berkata baik? Berkata baik, pertama zikrullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu perkataan baik. Zikir atau asmaul husna. Ya hayyu ya qayyum ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Asmaul Husna itu perkataan baik. Tidak harus dilakukan ya. Wahai Allah. Apalagi perkataan baik. Al-Quran.
Lagi diam, udah baca Quran. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ada waktu, udah murojaah Quran. Itu perkataan baik, apalagi paham artinya. Apalagi perkataan baik, doa. Ada waktu, doa. Doa. Ibu lihat suami lewat. Pak, minta duit. Bukan gitu. Suami lewat, doa. Ya Allah, sayangi suami saya. Ampuni seluruh dosanya. Muliakan akhlaknya. Itu lihat suami lewat. Ya Rob, sayangi suami saya. Nanti suami yang lewat, hei bu, mau uang? Gitu. Ini ada. Tapi kalau udah zikir nanti nggak ngasih uang, ya Allah kok nggak cocok dengan ceramah. Doa, lihat anak, wahai Allah, solehkan anak ini, muliakan akhlaknya, jaga ya Allah, jangan tersentuh oleh apapun yang engkau haramkan. Nah sini sayang, sambil peluk, doa, ya Allah. Jangan, kamu tuh jangan nakal ya, jangan ngerokok, aduh, anak udah tahu nih, pasti bunyi nih. Kalau nggak nyuruh melarang ya kan. Tolong ambilkan sepatu ibu, kamu harus rajin jadi anak ya. Bahasa terbaik ke anak itu tidak harus dengan banyak nasihat, banyak doa, banyak meluk, banyak berkata baik. Anak itu ciptaan Allah, anak itu milik Allah, anak itu digenggam Allah. Yang bisa membuat anak soleh itu adalah Allah. Tugas kita jadi orang tua yang baik, jadi contoh yang baik, bicara yang baik. Nanti Allah yang menyolehkan, bukan nasihat kita. Boleh nasihat, tapi jangan berlebihan. Jelas Bu? Jangan tiap anak nasihat melulu, ya ayyuhalladzina amanu. Bukan tidak boleh. Tapi kalau enggak pakai hati, enggak masuk ke hati. Yang masuk ke hati anak tuh dipeluk. Dibelai dengan baik. Bicara yang baik. Allah yang bisa mengubah anak. Bicara baik itu apa? Doa yang banyak, doa. Lihat TV ada kerusuhan, doa. Ya Allah, redakan amarah orang-orang ini. Lihat keadaan di Palestina, doa. Itu udah bicara baik Pak. Bapak juga lihat istri teh doa. Tapi doanya yang baik. Jangan, ya Allah, saya terimalah yang ini di dunia. Tapi kalau di akhirat jangan yang inilah ya Allah. Kok gitu doanya? Enggak boleh. Engkau sudah tahu sendiri yang ini ngomong melulu. Udah, kalau bisa gantilah ya Allah akhlaknya. Doa yang baik ya Pak. Lihat ada ojek lewat, ting-teng, bawa paket. Kalau nggak bisa ngasih, kalau bisa di rumah tuh kasih beras paket. Kalau beliin makanan 2 paket, 3.
Satu lagi buat abang ojeknya, benar? Enak aja, beli buat kita. Beliau hanya nyium baunya. Jadi pengen, tapi nggak punya belikan, nggak akan berkurang harta. Doa, ya Allah bukakan rezeki yang luas untuk abang ojek ini. Itu perkataan baik Pak. Kalau kita biasa doa, lihat ini doa, lihat itu doa, nggak akan keluar kata jelek dari mulut kita. Beneran Pak? Halo? Mending doa. Ini lihat saya saudara ngapain? Jangan hulang-hulang aja doa. Ya Allah, kasihan Agim dari dulu ngomong terus. Tolong ya Allah bimbing agar hatinya ikhlas dalam ceramah. Tolong bimbing agar perkataannya benar. Jangan sampai jadi salah. Tolong ya Allah, Agim kasihan ngomong terus. Kalau bisa supaya bisa mengamalkan apa yang disampaikan. Jangan cuma ngomong aja. Ya Allah tolong Agim supaya di akhirat nanti jangan sampai ngejungkel karena kata-katanya. Diijabah oleh Allah, hati saya jadi lebih baik. Perkataan lebih terpelihara. Saya bisa mengamalkan tidak cuma ceramah. Doa yang sama diaminkan malaikat balik kepada yang mendoakannya. Nah, itu perkataan baik. Perkataan baik selanjutnya selain zikrullah adalah amar ma'ruf, nahi mungkar. Ngajak orang jadi baik, mencegah orang dari perbuatan jelek. Kalau niatnya lurus itu termasuk perkataan baik. Selebihnya mah gak usah banyak ikut campur lah ya. Siap? Jangan celetak-celetuk, siap? Serius nih, tahan, jangan celetak-celetuk. Yang selanjutnya jangan segala dikomentarin. Diam. Lihat itu rendahnya misalkan, ini kerudungnya sama dengan yang kemarin, diam. Ini teman saya pas reuni badannya jadi gemuk, diam ya. Enggak usah ngomong berapa kuintal. Daripada menyinggung perasaannya, betul tidak? Enggak usah segala dikomentari. Jangan segala diceletukin, jangan segala dikomentari, jangan segala diceritakan. Udah dari perjalanan sampai ke sini, yang penting udah nyampe, jangan, aduh, jalan macet, kan udah nyampe. Mau ngapain cerita ke sebelah, kan sebelahnya juga bareng barusan, aneh. Aneh, cerita macet sama-sama ngebonceng, aneh. Nonton sepak bola, saya bukan penonton sepak bola. Udah nonton sama-sama, sepak bolanya selesai, terus diobrolin. Mau ngapain? Kan udah. Harusnya itu 2-1. Harus 2-1 gimana? Udah jelas 2-0, ya kan? Dia tuh harusnya tuh nggak main. Mau nggak main gimana? Aneh, diam. Ibu. Yang pulang umroh, gak usah semuanya diceritain. Karena yang dengar juga belum tentu tertarik. Sebab ibu gak bawa oleh-oleh. Hati-hati, kalau sudah cerita, apalagi cerita tentang diri, apalagi cerita tentang anak, apalagi cerita tentang ibadah, apapun tentang diri, cenderungnya plus bohong. Hati-hati loh Pak. Kalau alhamdulillah anak saya itu pada waktu ngapalin Quran, anak saya.
Nah, itu pakai bumbu. Nggak tahu gimana tuh anak saya tuh sehari tuh bisa hafal 2 lembar. Bohong. Kalau udah cerita diri, sekuat tenaga kurangin. Baunya bau bohong. Nahan kan? Saya mau nanya, apa itu kawan? Tapi ditahan. Jadi ketahan 5 detik. Nah sekarang udah gak ketahan. Gak apa-apa, masih terdengar suaranya di samping sana yang ini? Suara AA Bu? Lihatnya ke sini aja, jangan ke sana Bu. Ya. Tapi nggak boleh berdebat, terserah aja. Mana yang lebih menarik. Tadi sampai di mana ya? Jangan banyak cerita. Apalagi menceritakan diri sendiri. Kalau udah saya, udah bahaya. Cenderungnya pakai bohong. Coba aja nanti. Jangan banyak tanya. Tadi cerita, sekarang tanya. Gak usah ditanyakan. Ibu tasnya bagus, ini KW atau asli? Sakit hati. Mau apa? Gak usah segala ditanya. Mana pas reuni, mana suaminya? Emang sudah bersuami? Mungkin sudah tidak ada suaminya. Ibu anaknya berapa? Emang semua orang punya anak? Gak usah ditanya. Gak usah iseng. Apalagi, kok ibu cepet banget sih tuanya? Itu, mau ngapain? Apalagi wanita ditanya berat badan, ukuran kaki, itu ngajak perang. Diam. Tidak usah segala pengen tahu. Apalagi hal-hal yang iseng. Termasuk ibadah. Bu, tadi malam ibu tahajud tidak? Mau apa nanya? Bisa jadi sum'ah. Kalau mau traktir Senin, ibu lagi saum Senin Kemis. Yang tadinya rahasia, diam aja disangka sombong. Nyebut tidak, bohong. Nyebut iya, bisa ria. Jadi beban. Udah gak usah nanya saum Senin Kemis kecuali memang baik kalau ditanyakan. Kalau enggak, gak usah nanya. Kasihan kan, ibu lagi saum Senin Kemis, sebetulnya saya bukan Senin Kemis, saya saum Daud. Karena sudah 5 tahun ini, saya selalu saum Daud. Tapi saya rahasiakan. Dan saum Daud itu akan lebih pas kalau tiap malam tahajud. Saya tidak tinggal tahajud tiap malam. Kemudian tiap hari one day one juz. Habis semua pahalanya gara-gara ibu yang nanya. Diam. Ya, enggak usah segala ingin tahu. Tetangga beli apa? Udah, enggak usah ditengokin terus. Copot nanti gordengnya, udah. Doakan saja supaya usahanya barokah. Setuju? Apalagi reuni, udah orang tuh punya banyak rahasia. Orang punya banyak yang privasi. Enggak usah segala pengen tahu. Capek hidupnya. Lebih baik ngirit otak ini. Ngirit hati kita hanya yang manfaat. Yang bisa nguatin iman. Yang jadi amal soleh. Termasuk ibu gak usah nanya masa lalu suami mau apa. Ini iseng mau tidur. Pak, dulu papa punya pacar tidak? Waktu SMA.
Bukan hanya SMA, Bu, dari SD Papa tuh. Bisa gelut itu mau tidur. Jangan segala diceritakan, jangan segala ditanyakan, jangan segala dibahas. Artinya berinteraksi, ya. Menurut saudara gimana? Kenapa orang Amerika memilih Presiden Trump? Keun bae. Mau ngapain mikirin Trump? Kita politikus lagi. Kita bukan menteri, bukan DPR, apa udah. Nggak usah segala dibahas, ya. Setuju? Nggak usah segala ingin tahu yang tidak manfaat. Tidak usah segala dibahas. Tambah lagi, jangan segala didebatin. Itu kucing itu namanya candramawat karena ekornya bengkot. Ah bukan, itu bukan termasuk. Mau ngapain ngebahas ujung ekor? Keun bae. Itu urusan ucing. Jujur, berapa banyak kita membahas yang enggak perlu dibahas. Betul tidak? Enggak worth it lah. Simple. Gak usah berdebat. Kalau ada ibu-ibu mengatakan, menurut saya sih 5 kali 5 sama dengan 1000. Saya yakin betul Jangan ganggu pendapat saya. Mangga, Bu. Silahkan, sepuasnya. Beres, cari kegiatan yang lain. Ibu teh pakai dong otaknya. Jangan menghina saya. Riweuh. Percuma berdebat, buang waktu, buang emosi, buang tenaga. Hei suami istri, hindari perdebatan. Setuju? Gak enak. Pedagang berdebat dengan pembeli, yang menang debat pedagang. Gak jadi beli. Yang menang debat, pembeli, gak jadi dijual. Betul? Ibu berdebat sama suami, yang menang suami, si ibu pengen dipulangin. Berdebat dengan suami, yang menang ibu, suami gak pulang-pulang. Gak ada untungnya. Jangan bertengkar. Setuju? Setuju tidak ini? Udahlah. Gak ada bahagia dengan hidup jadi pemarah. Kalau lagi jengkel diam. Gak usah segala dijawab langsung. Tidak usah terlalu sibuk bela diri seketika. Tahan. Fal yakul khairan au liyasmut. Ganti dengan zikir, doa, murajaah, tafakur, atau perkataan lain yang jadi amal soleh. Terima kasih hadirin sekalian. Duhur 11.48. 11.43 berakhir. Saatnya untuk tanya jawab yang tidak mempersulit yang ditanya. Terima kasih, ini dari mana aja nih yang hadir? Alhamdulillah. Sing istiqomah ya. Ini pengajian sudah berusia 26 tahun. Dulu mulai tahun 99, setiap bulan Allah mengumpulkan jamaah di sini. Ada 2 penceramah supaya ilmunya luas. Saya bagian yang seperti ini. Negeri kita
banyak hiruk pikuk. Intinya masalahnya adalah akhlak. Kalau akhlak tidak baik, jadi masalah. Mudah-mudahan jadi pelajaran di Nepal lebih ganas lagi. Gedung dewannya dibakar, korban tewasnya sudah mencapai 50, yang luka 1000, menteri-menterinya ditangkap sebagian. Saya tidak suka dengan kejadian ini ya, sampai dilucuti pakaian, diarak, istri Perdana Menterinya terbakar, na'udzubillah min dzalik. Kalau dilihat dari berita, penyebabnya adalah kesenjangan sosial yang luar biasa. Rakyat banyak hidup di dalam kemiskinan, tapi beberapa elit dan anak-anaknya pamer kemewahan. Jam tangan, sepatu, mobil, rumah, sedang rakyat sangat menderita. Jadi kemarahan luar biasa. Pelajaran, mudah-mudahan para pejabat kita juga dan tokoh-tokoh hiduplah wajar-wajar saja. Tidak usah pamer, tidak akan membawa kebaikan selain kehinaan. Orang-orang yang sibuk pamer dengan casing, bungkus, biasanya isinya kurang bagus. Bungkus boleh bagus, tapi jangan berlebihan. Yang pasti akhlaknya yang harus bagus. Orang tidak akan menghormati jam tangan kalau hasil korupsi. Jam tangan itu kecepatannya sama, ya, itu aja. Kalau punya jam tangan mahal, takut dibegal, Pak. Takut KPK. Keperluan kita jam, yang penting jamnya akurat. Tidak usah terlalu riuh dengan merek. Bukan tidak boleh, tapi kalau jadi masalah untuk apa? Pertanyaan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, sebelah kiri. Oh, berarti. Assalamualaikum, Izin bertanya, apakah boleh seorang istri menjadi konten kreator dengan mengupload video mengiklankan sebuah produk skincare dengan menampilkan wajah dan berbusana hijab yang mana akan menjadi tontonan khalayak banyak nantinya? Karena di beberapa video di YouTube ada yang tidak membolehkan perempuan mengupload video di medsos karena wajah juga termasuk aurat, walaupun niatnya hanya untuk berjualan. Mohon dibantu atas pertanyaan saya ini, Ustaz. Sudah nikah belum? Sudah. Kalau istrinya dilihat banyak orang begitu, senang atau tidak? Sebetulnya tidak senang, kurang senang. Berarti tidak boleh. Tapi karena niatnya untuk murni berjualan aja sih. Hatimu, apa yang kau rasakan di hatimu, di lubuk hatimu yang terdalam. Baiklah kalau begitu. Ya. Hati terdalam tuh istafti kolbak, mintalah fatwa ke hatimu. Kalau jujur kita melihat hati kita sendiri, di sana suka ada jawabannya. Baik, Kalau yang takdirnya begitu, sekarang, kalau saya tidak akan mengizinkan, pasti istri saya ditonton banyak orang, ya kan? Oke. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya saya belum menjawab, ya udah, apa? Karena tidak mau berdebat. Janganlah. Untukmu aja. Belum lagi ain. Tahu ain? Orang lihat, kemudian ada iri, dengki, keluar ainnya, bisa sakit parah tuh. Kalau ada sesuatu
ingat saja pasti akan berlalu ya. Begitulah Nek. Udahlah, kita aja lelaki yang banting tulang. Ya. Biarlah istri kalau mau usaha yang paling menjaga harkat martabat sebagai wanita. Nanti ada kok rezekinya dari Allah. Kalau dipamer-pamer gitu, aduh bahaya. Nanti banyak lelaki yang lihat, disukai, ditatap oleh lelaki lain. Oh tidak ya. Ya, ya, kecuali kalau memang sangat terjaga komunitasnya. Tapi kalau bakal tidak terjaga, pilihlah yang lebih aman. Ya, yang kedua. Ada sebelah kanan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, cukup silakan. Ya. Mohon maaf, Ustadz, saya itu tadi terkesan sama Ustadz yang mengatakan apa-apa tidak boleh dikatakan, apa-apa tidak boleh diceritakan sama orang lain, termasuk dengan puasa Daud. Nah, Ustadz, saya mungkin termasuk orang yang suka dengan status, ya. Jadi saya masang status WA, tapi niat saya hanya untuk karena Allah, mudah-mudahan apa yang saya unggah itu menjadikan seseorang termotivasi. Bolehkah saya itu melakukan seperti itu? Misalkan saya menge-share kajian-kajian ibadah saum Daud. Terus saya juga suka dengan menge-share kalau tentang kesuksesan anak, boleh enggak Pak Ustadz? Kayak gitu aja, matur nuwun. Tunggu dulu, belum selesai. Gimana rasanya? Puas, sangat tenang, atau ada ragu-ragu? Ketika saya mengupdate status, misalkan. Oke, saya bantu saya gini. Tenang. Baik, saya bantu aja lah ya. Apakah boleh menceritakan kita tentang saum Daud? Bagus. Tetapi kalau kita menceritakan saya sedang saum Daud, nah, perlukah saya yang dijadikan contohnya? Atau tidak bisa orang lain yang kita jadikan contoh? Aman kan? Alhamdulillah teman-teman di majelis itu sudah saum Daud. Kita aman. Tapi kalau alhamdulillah saya saum Daud, ada rasa senang orang lain tahu, berarti kita tidak puas dengan Allah yang tahu. Amalan fardu, sunnahnya orang lain jadi tahu. Ya boleh. Tapi amalan sunnah, dah. Kalaupun terpaksa sekali harus banyak istighfar. Jangan-jangan niatnya sepertinya dakwah padahal kita menyukai. Orang lain tahu, lalu orang like. Oh, Masya Allah ibu. Maksudnya gembira ya. Hidungnya berkembang. Kita cerita anak, tapi kita ada kepuasan. Orang lain jadi tahu prestasi anak. Lalu orang memuji kita sebagai orang tuanya. Apa sih? Kalau tujuannya kita dipuji, lebih baik gak usah. Orang nanti jadi sedih yang belum punya anak, betul tidak? Kalau kita posting banyak tentang anak lebih gitu, berlebihan. Belum tentu positif. Yang belum punya anak makin sedih. Yang anaknya enggak naik kelas, makin jengkel, ya kan? Tuh lihat anak si ibu itu pintar, enggak kayak kamu. Jadi kerusuhan. Ada juga yang suka posting kemesraan sama suami terus-terusan. Itu kasihan yang belum punya suami. Saya sama siapa? Atau yang suaminya kurang mesra. Tuh Pak, lihat suami tuh kayak gitu. Jadi bertengkar. Udahlah, yang aman-aman aja. Oke, Masya Allah, tabarakallah.
Terima kasih Pak Ustadz jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini bukan tidak boleh. Dan kita jangan melihat tayangan orang dengan suudon. Kalau orang tayangan gitu, oh mungkin itu syukuran. Ini buat sendiri ya. Teman-teman, bangun tahajud, wah ria. Sok tahu. Nggak boleh. Ini buat sendiri. Kalau untuk orang lain, husnuzon. Wah si ibu ini ria, si ibu ini pasang lagi umroh ria. Enggak boleh, bukan urusan kita. Siapa tahu ikhlas, betul tidak? Kalau lihat orang lain posting, tugas kita husnuzon, berbaik sangka. Tapi kalau kita mau posting, periksa terus. Apa sih tujuannya aslinya? Mau pamer, ingin diakui, ingin dipuji, ingin dihargai, ingin disebut-sebut sebagai orang baik, orang soleh, ingin disebut keluarga sukses, ingin disebut anak-anak hebat. Kalau itu yang terjadi, jangan ajalah. Enggak penting penilaian orang tuh. Tidak penting kita ingin dinilai baik oleh orang. Yang penting jadi orang baik yang dinilai baik oleh Allah. Terakhir. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang mana nih? Sini, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Serang, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Dan ke sini untuk melakukan salah satu program di Serang. Ada wisata religi setiap tahun. Alhamdulillah. Yang ini yang kedua. Juga sudah ke sana ke Bandung. Ke pondok pesantrennya sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Majelis taklim di Serang yang kami bareng-bareng bina sama teman yang lain itu ada 10 di Serang. Cuman mungkin apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz. Saya boleh memotong sedikit ya Pak? Ya. Silakan sambil bersedekah kawan-kawan sekalian. Oh, iya. Ya, sudah waktunya sedekah. Ya, silakan. Pertama, ada 2 menit lagi maksimal Pak. Kami dari Majelis Taklim dari Serang minta tips supaya semangat terus dalam melaksanakan. Pertama yaitu untuk melakukan pengajian baik di masing-masing dan di ini. Baik. Yang kedua untuk menjaga yaitu hawa nafsu tadi. Karena yang digambarkan tadi itu kadang-kadang mau saja menjawab. Padahal seharusnya yang tidak usah dijawab atau disampaikan. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rasulullah SAW bersabda, Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, ini orang bekal baik nih. Bekal bahagia, bekal mulia, bekal selamat. Apa yang Allah berikan ke orang ini? Yufaqihu fid din. Dibuat oleh Allah dia paham agama. Yaitu dengan senang belajar. Jadi kalau orang dikasih harta, gelar, pangkat, jabatan duniawi itu enggak ada, biasa aja lah. Itu bukan spesial. Tapi kalau orang dibuat paham agama itu spesial. Oleh karena itu ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian tidak usah iri lihat orang yang dikasih dunia. Tapi irilah orang yang memahami agama dengan baik. Kuncinya adalah mengenal Allah, bertauhid. Carilah ilmu tentang tauhid, karena tidak kenal Allah, tidak kenal ikhlas, tidak kenal Allah, tidak kenal sabar, tidak kenal Allah, tidak kenal khusyuk. Mudah-mudahan
saat ini bagian dari tauhid tersebut ya. Mari kita baca Fatihah sama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Rabb. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri nafasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan segalanya, wahai yang menakdirkan pertemuan ini terjadi. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Allah. Wa taubatan qablal maut. Wa rahmatan indal maut. Wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, ampuni seluruh dosa kami. Sebanyak apapun ya Rabb. Sekelam apapun masa lalu kami. Sehitam apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Ampuni semua dosa kami kepada ibu bapak kami. Ya Allah, ampuni semua perbuatan buruk kami kepada orang tua. Yang sengaja, yang tidak sengaja. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampuni semua dosa kami kepada keluarga. Ampuni dosa kami kepada pendamping hidup kami. Ampuni semua dosa kami kepada anak-anak ya Allah. Kami belum jadi contoh yang baik. Belum jadi orang tua yang benar. Belum bisa mendidik, mengurus anak-anak dengan sungguh-sungguh. Ampuni ya Allah, jangan biarkan rumah tangga kami berantakan karena dosa yang tidak terampuni. Karuniakan rumah tangga sakinah, penuh barokah, anak-anak yang soleh, solehah. Muliakan akhlaknya ya Allah. Lindungi dari fitnah zaman, dari kezoliman, dari apapun yang Engkau haramkan. Ya Allah, jadikan sisa umur ini umur yang penuh barokah. Jangan biarkan satupun yang imannya lemah kecuali Engkau kuatkan ya Allah. Karuniakan kepada kami hati yang hakul yakin padamu ya Allah. Karuniakan kepada kami nikmat dan khusyunya salat.
Jadikan kami ahli Al-Quran-Mu, ya Allah. Jangan biarkan kami jauh dari Quran. Berikan kepada kami doa-doa yang Engkau ijabah. Rezeki yang halal barokah. Jauhkan kami dari semua yang haram dan subhat. Ya Allah, karuniakan kepada kami lahir batin sehat walafiat. Sehat yang bisa menjadi kekuatan ibadah. Sehat yang membuat hidup kami maslahat. Ya Allah, kumpulkan kami dengan orang-orang yang baik. Orang-orang yang kuat iman. Lindungi kami dari siapapun yang merusak iman dan amal kami. Ya Allah, jangan biarkan satupun jamaah yang sedang sedih kecuali Engkau tentramkan hatinya. Yang berhutang kecuali Engkau bayarkan hutang-hutangnya, ya Allah. Jangan biarkan kami mati membawa hutang. Yang sedang sakit kecuali Engkau sembuhkan, ya Syafi'. Yang belum berjodoh Engkau karuniakan jodoh terbaik pilihan-Mu. Yang belum memiliki keturunan, Engkaulah yang memberikan keturunan yang soleh solehah. Ya Allah, jangan biarkan satupun yang berhajat kecuali Engkau kabulkan hajat yang maslahat dunia wal akhirat. Ya Allah, bersihkan hati kami, karuniakan kepada kami akhlakul karimah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Jadikan sisa umur ini istiqomah, ya Allah. Jadikan akhir hayat kami husnul khotimah. Lapangkan kubur kami, ya Arhamar Rahimin. Ringankan hisab kami. Jadikan jamaah ini ahlul jannah. Rabbana Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat. Wal muslimina wal muslimat. Al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin. Tolonglah saudara-saudara kami, ya Allah, yang teraniaya dimanapun. Berkahi negeri ini, ya Allah. Karuniakan para tokoh, para pemimpin yang bertakwa, yang bisa mengantarkan negeri ini negeri yang penuh barokah. Ya Allah, berkahi majelis ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf, sampai jumpa dalam kesempatan yang akan datang. Terima kasih kepada seluruhnya, khususon dari Masjid Istiqlal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.